kaya. Nggak ada ayatnya orang Kristen nggak boleh kaya. Tapi jangan menghakimi. Kalau ada orang melayani Tuhan, kalau ada orang Kristen miskin, kena kutuk kemiskinan. Itu salah besar. Haleluya. Kalau di luar Tuhan dia susah, mungkin iya, mungkin benar. Karena kutuk itu belum dicabut dari hidupnya. Tapi kalau karena dia ikut Tuhan, memberikan hidupnya untuk Tuhan, dan secara ekonomi dia susah, itu semua seizin Tuhan. Makanya ada lagu pujian mengatakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Seizin Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan kita dengan keadaan kita yang ekonomi pas-pasan, kenapa kita menyalahkan Tuhan? Kenapa kita mengatakan Tuhan tidak baik? Padahal Tuhan sangat memperhatikan hidup kita. Haleluya. Hanya gara-gara terlalu banyak tuntutan hidup, makanya kita nggak bahagia. Banyak saat ini, bukan hanya orang di luar Kristen, orang Kristen, karena terlalu banyak tuntutan hidupnya, makanya dia nggak bahagia menjalani hidupnya, nggak bahagia. Stres dia menjalani hidupnya, frustasi dia menjalani hidupnya. Kenapa ikut Tuhan seperti ini? Kenapa ikut Tuhan nggak kaya? Kenapa ikut Tuhan tidak sukses? Kenapa? Wow. Sekali lagi, itu semuanya itu otoritas Tuhan. Kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Enggak pun Tuhan kasih, tetap katakan puji Tuhan. Loh, kenapa harus begitu Pak Pendeta? Mana saya terima kalau saya susah? Kalau engkau tidak menerima kenyataan dalam hidupmu, itu makanya menyebabkan hidupmu tidak bahagia. Karena engkau tidak bisa menerima kenyataan hidupmu yang terjadi saat ini. Coba katakan, puji Tuhan. Walaupun hidup pas-pasan, puji Tuhan, kan bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan kekayaan intinya. Tapi kebahagiaan itu ialah ketika hati dan pikiranmu sudah diperbaiki Tuhan melalui firman Tuhan. Sehingga semua yang namanya sifat-sifat daging yang selama ini mengikat hidupmu sudah terlepas. Baik sifat kesombongan,